wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya Muhammad Zulkarnain akan mempresentasikan makalah saya, artikel saya yang berjudul Manajemen Kurikulum sebagai Penentu Mutu Pendidikan. Sebelumnya pasti dengan judul tersebut kalian akan bertanya-tanya, apakah itu mutu pendidikan? Dan di sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian dari kurikulum. Kurikulum berasal dari secara bahasa kurikulum berasal dari bahasa Yunani. Kurir yang artinya pelari, kurer yang artinya tempat pacu. Sedangkan secara istilah, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran. Lalu selanjutnya manajemen kurikulum. Berarti dari pengertian kurikulum tadi ditambahi dengan manajemen. Manajemen kurikulum adalah suatu sistem yang mengatur kurikulum tersebut. Sehingga dengan adanya manajemen tersebut, kurikulum akan menjadi lebih baik. Yang selanjutnya yaitu prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum. Prinsip tersebut ada 5. Yang pertama, produktivitas. Dengan adanya produktivitas, dengan diperhatikannya produktivitas, jadi hasil yang diperoleh dari manajemen kurikulum akan menjadi lebih baik. Yang kedua yaitu demokratisasi. Dengan adanya demokratisasi, manajemen kurikulum harusnya menempatkan perencana, pelaksana, dan subjek didik pada tempatnya dan dengan tanggung jawab yang semestinya. Yang ketiga yaitu kooperatif. Pada manajemen kurikulum harus diperhatikan kooperatif. Kooperatif adalah kerjasama yang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat di dalam manajemen kurikulum tersebut. Yang keempat yaitu efektivitas dan efisiensi. Dengan efektivitas dan efisiensi tersebut, maka ya biaya, waktu, dan lainnya itu akan menjadi lebih hemat dan lebih singkat. Yang kelima yaitu mengarahkan visi misi dan yang ditetapkan dalam kurikulum. Adapun fungsi dari manajemen kurikulum diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua yaitu meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Dengan adanya manajemen kurikulum, maka siswa akan merasakan adil dan mendapatkan kesempatan. Lalu dengan itu siswa akan maksimal dalam belajarnya. Yang ketiga yaitu meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi dengan manajemen kurikulum tersebut, maka siswa akan mendapatkan porsi atau akan mempunyai porsi. Porsi tersebut akan terpenuhi dengan semestinya. Yang kelima yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Dan yang nomor 6 meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu pengembangan kurikulum. Selanjutnya komponen manajemen kurikulum. Mengingat bahwa fungsi manajemen kurikulum adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, maka dari itu pastinya ada bagian-bagian. Bagian-bagian tersebut disebut dengan komponen manajemen kurikulum. Di antaranya yaitu tujuan yang dicapai. Tujuannya adalah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Yang selanjutnya yaitu isi kurikulum. Isi kurikulum itu berisi tentang pengetahuan, semua yang berkaitan dengan pengetahuan dan mata pelajaran. Yang ketiga yaitu metode atau strategi pembelajaran.
Metode atau strategi adalah upaya yang dilakukan agar mencapai tujuan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran itu dilakukan agar mengetahui apakah kekurangannya lalu diperbaiki. Yang selanjutnya mutu pendidikan. Yang selanjutnya yaitu mutu pendidikan. Mutu pendidikan adalah kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah. Mutu pendidikan mempunyai karakteristik dan dimensi mutu pendidikan. Di antaranya yaitu tidak berwujud. Yang kedua yaitu tidak terpisahkan. Maksudnya tidak terpisahkan adalah antara mutu pendidikan dengan lembaganya itu tidak terpisahkan. Yang selanjutnya bervariasi. Maksudnya dari bervariasi adalah dengan adanya evaluasi tadi, maka ada pengembangan dari yang selanjutnya itu bervariasi. Maksud dari bervariasi adalah manajemen pendidikan yang dilaksanakan di sekolah, di madrasah itu bervariasi. Karena adanya evaluasi tadi, maka yang pertama lalu dievaluasi, selanjutnya itu dari hasil evaluasi akan mengembangkan manajemen yang sebelumnya. Yang ketiga yaitu mudah musnah. Maksud dari mudah musnah adalah berkaitan dengan yang sebelumnya tadi, berkaitan dengan variasi. Karena manajemen pendidikan, mutu pendidikan itu ada evaluasi, maka tidak bisa menetap. Jadi ada yang versi pertama, versi kedua, dan lain sebagainya. Sedangkan indikator atau kinerja yang dapat dijadikan tolak ukur mutu pendidikan yaitu hasil akhir pendidikan, hasil langsung pendidikan, proses pendidikan, instrumen input, dan raw input. Raw input adalah siswa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.